Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi persiapan dan juga asuhan preoperasi pada kasus kebidanan. Jadi sebelum kita belajar banyak tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan operasi, kita akan belajar terlebih dahulu definisi dari preoperatif. Jadi preoperatif atau prebedah itu adalah persiapan yang dilakukan saat ingin melakukan pembedahan atau operasi yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam pelaksanaan operasi. Fase preoperatif merupakan bagian yang sangat penting pada proses operasi. Hal ini karena apabila terjadi kesalahan pada tahap preoperatif ini, maka dapat berakibat fatal pada tahap berikutnya. Nah, oleh karena itu, apa saja yang harus dipersiapkan baik oleh petugas kesehatan ataupun klien pada saat preoperatif? Nah, kita akan belajar satu persatu. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita siapkan pada asuhan preoperatif. Di antaranya yaitu untuk kasus kebidanan kita harus melakukan konsultasi dengan dokter obstetrik ginekologi dan juga dokter anestesi sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu pramedikasi, perawatan kandung kemih dan juga usus, identifikasi dan melupas semua protesis atau protesa, pemeriksaan fisik, dan juga persiapan mental dan juga psikis. Selain konsultasi dengan dokter obstetrik ginekologi dan juga dokter anestesi, apabila pasien memiliki penyakit penyerta, misalnya ibu hamil dengan penyakit penyertanya adalah autoimun, maka kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis dalam. Nah, kegiatan konsultasi kepada dokter obstetrik ginekologi dan juga dokter anestesi ini adalah dalam rangka persiapan tindakan operasi. Nah, biasanya kegiatannya itu meliputi informed choice dan juga informed consent. Untuk informed choice itu adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi secara detail terkait dengan prosedur pemeriksaan, pembedahan, serta pembiusan yang akan dijalani. Nah, setelah hal itu diberikan, maka selanjutnya dokter itu akan memberikan informed consent. Nah, informed consent ini adalah surat pernyataan persetujuan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, informed consent ini bertujuan sebagai wujud dari upaya rumah sakit untuk menjunjung tinggi aspek etik hukum. Artinya, apapun tindakan yang akan dilakukan terkait dari proses pembedahan atau operasi tersebut, keluarga ataupun pasien itu sudah mengetahui tentang manfaat, tujuan, serta resiko yang akan terjadi. Nah, itu adalah manfaat dari informed choice dan juga informed consent. Untuk pramedikasi yang lebih berperan itu adalah dokter anestesi ataupun penata anestesi. Nah, pramedikasi ini adalah obat yang nantinya akan diberikan sebelum operasi itu dimulai, baik pada saat pasien itu berada di ruangan ataupun sesaat sebelum pasien itu menjalankan operasi. Nah, biasanya pramedikasi ini diresepkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya obat-obat relaksan, antiemetik, analgesik, dan lain-lain. Pada kasus kebidanan, pramedikasi pada saat di ruangan biasanya adalah tugas dari bidan. Jadi, pada saat di ruangan, tugas bidan itu memberikan medikasi kepada klien sesuai dengan petunjuk atau advice dari dokter anestesi. Selanjutnya yaitu perawatan kandung kemih dan juga usus. Untuk perawatan kandung kemih biasanya sebelum operasi dimulai, pasien itu akan dipasang kateter. Nah, kateter ini dipasang dengan tujuan untuk mencegah terjadinya trauma pada kandung kemih selama operasi. Untuk sistem pencernaan, biasanya dilakukan pengosongan usus sebelum operasi. Biasanya yang dilakukan itu adalah memberikan nasihat kepada
pasien untuk berpuasa terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi masalah-masalah pasca bedah. Misalnya pasien itu bisa terjadi konstipasi. Persiapan keempat itu adalah mengidentifikasi dan juga melepas protesis atau protesa. Biasa yang dilakukan itu kita menyuruh pasien untuk melepas seperti kontak lens, gigi palsu, kemudian kaki palsu, perhiasan, dan lain-lain. Nah, ini sangat penting terutama pada pasien yang diberikan anestesi umum karena bisa mencegah resiko terlepas atau terlanya benda-benda tersebut selama proses operasi. Jangan lupa kita juga bisa menyiapkan gelang identitas baik untuk ibu ataupun untuk calon bayi pada operasi sesio sesaria. Nah, kita juga lihat atau identifikasi juga apakah ibu memiliki resiko jatuh. Kalau misalnya iya, maka kita juga bisa menambahkan gelang resiko jatuh. Persiapan preoperatif selanjutnya adalah persiapan fisik. Nah, persiapan fisik preoperasi ini bisa dibagi menjadi dua tahapan, yaitu persiapan pada saat di kamar perawatan dan juga persiapan pada saat di ruang operasi. Nah, persiapan fisik ini diantaranya banyak sekali, yaitu status kesehatan fisik, nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, kebersihan lambung dan kolon, pencukuran daerah operasi, personal hygiene, dan juga pengosongan kandung kemih. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu tentang status kesehatan fisik. Status kesehatan fisik di sini adalah pemeriksaan fisik secara umum, bisa meliputi identifikasi klien, kemudian riwayat penyakit seperti kesehatan masa lalu ataupun kesehatan masa sekarang, riwayat kesehatan keluarga, apakah keluarga itu ada riwayat diabetes mellitus, jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan fisik lengkap head to toe, kemudian pemeriksaan status hemodinamik, status kardiovaskuler, status pernafasan, fungsi ginjal, fungsi endokrin, fungsi imunologi, dan lain-lain. Nah, selain itu, kita juga harus memberikan nasihat kepada pasien untuk melakukan istirahat yang cukup. Karena apa? Karena dengan istirahat yang cukup ini dapat mempertahankan kestabilan kondisi fisik dari pasien. Contohnya menstabilkan tekanan darah atau tidak memicu terjadinya haid lebih awal pada kasus kebidanan. Selanjutnya yaitu tentang status nutrisi. Nah, kebutuhan nutrisi di sini ditentukan dengan cara mengukur IMT dari pasien, kemudian lingkar lengan atas dan juga kadar protein darah. Status nutrisi yang baik itu selain dapat memperlancar proses operasi, juga dapat mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Selanjutnya yaitu keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Nah, di sini yang harus dipersiapkan itu adalah balance cairan pasien, yaitu antara input dan juga output itu harus seimbang. Hal ini karena untuk mengukur dari fungsi ginjal. Kebersihan lambung dan juga kolon juga harus dijaga. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya aspirasi atau masuknya cairan lambung ke paru-paru. Nah, selain itu juga untuk menghindari kontaminasi feses ke area pembedahan pada pembedahan sekitar area perut. Nah, selain itu juga dapat menghindari adanya konstipasi. Nah, biasanya kebersihan lambung dan juga kolon itu tindakan yang bisa dilakukan adalah puasa. Nah, puasa ini bisa antara 7 sampai 8 jam. Pencukuran daerah operasi ini juga merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan, bertujuan untuk menghindari terjadinya infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan. Jadi, apabila daerah pembedahan itu ada rambut, maka disarankan untuk dilakukan pencukuran.
Personal hygiene juga merupakan salah satu persiapan preoperatif. Nah, hal ini karena biasanya tubuh yang kotor itu merupakan sumber kuman dan juga bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Namun, personal hygiene ini kondisional apabila pada pasien dengan sesarian yang sudah direncanakan, maka ibu atau pasien tersebut memang harus melakukan personal hygiene, tetapi pada kondisi-kondisi gawat darurat, personal hygiene ini dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Persiapan lain yaitu pengosongan kandung kemih dengan cara pemasangan kateter. Nah, selain bertujuan untuk pengosongan kandung kemih, pemasangan kateter juga bertujuan untuk melihat atau mengobservasi balance cairan. Selain mempersiapkan fisik pasien, kita juga harus memberikan keterampilan tentang latihan praoperasi. Tujuannya itu adalah meminimalisir dampak atau resiko pasca operasi ataupun pada saat operasi. Nah, latihan praoperasi ini bisa terdiri dari latihan nafas dalam, batuk efektif, ataupun latihan otot. Nah, untuk latihan nafas dalam ini sangat bermanfaat untuk meringankan keluhan saat terjadinya sesak ataupun nyeri. Nah, dengan latihan nafas dalam itu akan memaksimalkan suplai oksigen kepada jaringan. Nah, ini juga penting dilakukan pada kasus-kasus kebidanan karena dengan adanya latihan nafas dalam ini akan bisa menurunkan tingkat nyeri dari pasien. Latihan praoperasi yang kedua itu adalah batuk efektif, di mana tujuan dari batuk efektif ini untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Nah, ini terutama harus kita berikan edukasi kepada pasien-pasien yang mengalami pembedahan dalam waktu yang lama. Karena proses operasi yang lama itu akan beresiko terjadinya peningkatan sekret. Nah, untuk itu kita harus mengajarkan batuk efektif kepada pasien tersebut agar dapat mengeluarkan sekret itu sehingga jalan nafasnya tidak tersumbat. Selanjutnya, yang ketiga adalah latihan gerak sendi. Nah, tujuan dari latihan gerak sendi ini untuk mempertahankan fleksibilitas dan juga kekuatan otot. Selain itu juga bisa mempertahankan fungsi jantung dan juga pernafasan dan mencegah adanya kontraktur dan kekakuan pada sendi. Nah, biasanya yang bisa dilakukan itu seperti gerakan fleksi ekstensi, adduksi abduksi, kemudian positioning seperti miring kanan miring kiri, dan ini juga penting dilakukan terutama pada kasus-kasus kebidanan. Contohnya pada ibu pasca sesi sesaria itu mobilisasi dini penting dilakukan, tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Selain persiapan fisik, kemudian latihan operatif, kita juga harus melakukan persiapan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini diantaranya adalah pemeriksaan radiologik dan juga diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan biopsi. Dan di sini pemeriksaan biopsi itu adalah tindakan sebelum operasi berupa pengambilan jaringan sedikit yang bertujuan untuk memastikan apakah organ yang akan kita operasi itu ada tumor jinak ataupun ganas. Nah, selanjutnya juga ada pemeriksaan kadar gula darah atau KGD. Persiapan yang tidak kalah pentingnya itu adalah persiapan mental pasien, karena saat ini masih banyak asumsi dari masyarakat yang berpendapat bahwa proses operasi itu merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan suatu reaksi stres baik fisiologis ataupun psikologis. Nah, maka di situ banyak juga di antara masyarakat yang dianjurkan oleh seorang dokter untuk melakukan operasi, tetapi karena sudah merasa ngeri dengan yang namanya operasi, maka operasi tersebut tidak dilakukan. Nah, hal ini malah nanti dapat berimbas kepada perburukan kondisi pasien.
Masalah kesehatan mental yang sering dihadapi pada pasien preoperasi itu adalah takut nyeri setelah pembedahan, takut terjadi perubahan fisik, misalnya setelah pembedahan tidak normal lagi untuk fungsi atau organnya. Lalu takut adanya keganasan. Nah, selain itu juga takut atau cemas karena mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang punya penyakit yang sama. Misalnya di tetangganya ada orang yang mengalami penyakit yang sama dengan kita. Setelah dilakukan operasi, bukannya sembuh, tetapi tetangga tersebut mengalami perburukan kondisi. Nah, itu juga menjadi faktor masalah mental yang akan dihadapi oleh pasien sebelum operasi. Selain itu juga takut terhadap ruang operasi yang asing bagi kita seorang pasien, kemudian takut dengan peralatan pembedahan yang macam-macam, kemudian takut petugasnya karena memakai baju operasi kemudian hanya terlihat matanya saja seperti itu. Nah, selain itu juga takut jika operasi itu gagal. Nah, itu beberapa masalah mental terutama, yaitu kecemasan pada pasien sebelum menjalankan operasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau mengatasi kecemasan pasien, pemberian edukasi berupa informed choice yang tadi sudah dijelaskan itu harus dilakukan secara detail dan juga dilakukan sebenar-benarnya. Hal ini bertujuan agar pasien itu memiliki pengetahuan yang cukup tentang jalannya operasi, prosedur operasi, kemudian jenis pembiusan, kondisi kamar operasi, dan lain-lain. Nah, itu tadi tentang materi persiapan dan juga asuhan preoperasi pada kasus kebidanan. Semoga jelas dan nanti bisa diaplikasikan pada saat berada di pelayanan kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.